صل وسلم وبارك على صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa amarana bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ibadihi ajma'in. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan illa musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamuhu wa yari darajatihi fil jannah. Nafanallahu bihi wa bi'ulumi fid darain. Lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takzimi, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami'ul Qadar, wabil khusus tentunya untuk para guru kita, juga untuk DKM Masjid Al-Qadar, Ustadz Eko, ada juga Ustadz Iwan, ada Pak Haji Juanda, dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak bisa disebut, Pak RT tidak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa ketemu lagi Bu pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat semua, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini mohon maaf mungkin nanti selesainya agak lebih cepat dikit. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz Eko sedikit masih agak kurang ini Bu. Baik, seperti biasa mari sama-sama sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat afiat, umur yang panjang barokah, diberikan rezeki yang banyak berlimpah, diberikan oleh Allah kita putra-putri yang soleh dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khotimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah.
wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya, masih melanjutkan, masih terkait dengan ya perbuatan ataupun ucapan atau sikap kita yang barangkali tidak kita sadari bisa membawa kita kepada kekufuran. Seperti kalau kemarin tentang kita membenarkan tuduhan bahwa Aisyah telah berselingkuh, itu bisa membawa kufuran. Atau kemarin juga ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, yang ngaku menjadi nabi, kok kita membenarkan, baik yang mengaku bisa jadi kafir, kita yang membenarkan juga bisa menjadi kafir. Nah sekarang juga sama, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ka'ayyufaddila, dan juga seperti halnya mengutamakan, melebihkan, mengistimewakan siapa seseorang al-waliya terhadap wali, alan nabiyyi mengalahkan nabi. Jadi ya termasuk juga yang bisa membawa kepada kufuran kalau kita nggak hati-hati, itu kita lebih menganggap istimewa, menganggap lebih mulia seorang wali dibandingkan seorang nabi. Mengapa? Kedudukannya tinggi seorang nabi. Jadi ini jangan salah, nanti kalau kita harus takzim, harus hormat, harus apa pada kepada alim, para ulama, para auliaillah, para wali Allah, tapi diingat kedudukannya masih kalah dengan nabi. Kalau kita menganggap sebaliknya, wali itu lebih utama daripada nabi, wali lebih ini dari dekat kepada Allah pada nabi, itu kebaliknya. Karena kalau nabi itu orang yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, karena namanya setelah nabi ya para wali itu penerus, makanya para ulama penerus para nabi. Jadi nabi lebih utama dari para wali. Nah kalau kita punya tradisi banyak suka berziarah ke bahkan para wali, ya nggak apa-apa, bagus, mengingat orang-orang soleh, menguji orang soleh, bagus. Tapi jangan kita beranggapan, kita punya pemikiran bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi. Nggak boleh kalau menurut kitab ini, menurut Syekh Zainuddin Al-Maribari. Terus apa juga yang mengaujujawizu bisatan nabiyin batan nabiyina, atau kita membenarkan, membolehkan bahwa setelah nabi ini ada nabi lagi. Nah ini, jadi kalau akidah kita itu nabi adalah wa khataman nabiyyin, nabi itu sudah nabi yang paling akhir. Junjungan kita Nabi Muhammad itu udah nabi akhir zaman, maka sering disebut sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup. Kok kita masih meyakini nanti setelah nabi, ya ini yang hati-hati. Ini kan sekarang banyak tuh ya kan yang aku menjadi nabi ya, di Indonesia ini apa aja laku ya, yang aneh-aneh aja laku ya, orang yang ngaku nabi aja laku. Mohon maaf, dulu kan tetangga kita almarhum aja pengikutnya banyak ya Tat ya, iya kan, beliau pengikutnya banyak dulu. Itu kan ya Indonesia itu begitu ya, apa aja yang aneh-aneh itu yang di Jogja ada juga kan, yang kemarin saya telepon langsung Allah katanya kan, iya kan waktu mau lebaran itu juga sama ngakunya. Kita itu Indonesia itu kalau ada paham-paham yang aneh itu malah laku gitu loh, herannya itu. Dan ada yang ngaku nabi ini, nabi itu, nabi di Bogor aja nabi, di mana ada nabi, di Tegal ada nabi, tapi ya laku gitu loh. Herannya kan begitu, itu nggak boleh. Kalau kita meyakini setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi, itu bisa membawa kepada kekufuran. Jadi kan kalau kita wajib iman itu kepada nabi itu kan hanya 25 nabi, mah sebenarnya banyak. Jadi kalau sebelum Rasulullah itu banyak nabi yang tidak dikenal. Jadi memang nabi itu ada yang dikenal, ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang tidak. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaik wa minhum man lam nuqsus 'alaik, kata Allah kepada Nabi, wahai
Nabi, sesungguhnya telah kami utus para rasul, para nabi sebelummu. Sebagian ada yang kami sebutkan di dalam Al-Quran, sebagian ada yang tidak disebutkan. Nabi itu banyak, 124.000 Bapak Ibu. Tapi yang wajib kita imani yang disebutkan di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 25 nabi dan rasul, itu wajib. Kalau kita mengingkari, kufur kita. Mengapa? Karena namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Di luar itu masih banyak nabi, barangkali ada orang yang baik, tapi sebelum Nabi Muhammad loh ya, pada masa sebelum Nabi loh ya, barangkali. Makanya orang-orang soleh zaman dulu sebelum Nabi banyak, kayak orang mendapat apa dalam kitab-kitab itu disebut sebagai nabi Allah, kayak Sam'un dari Bani Israel, macam-macam. Ya bisa jadi dia itu nabi, hanya Allah yang tahu. Karena bedanya nabi dan rasul itu apa? Kalau nabi itu mendapat wahyu dari Allah tapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat, kalau rasul berkewajiban menyampaikan kepada umat. Bisa jadi dia untuk dirinya sendiri juga bisa jadi. Kalau nabi itu dia punya dapat wahyu dari Allah tapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat, kepada orang lain. Tapi kalau rasul berkewajiban, kalau nggak disampaikan dosa, karena tugasnya memang menjadi rasul. Termasuk makanya rasul yang 25 itu wajib kita imani nabi dan rasul. Nah, makanya kalau setiap rasul pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Karena apa? Kalau rasul itu berkewajiban menyampaikan. Jadi begitu. Jadi ini, jadi kalau kita membenarkan, meyakini bahwa setelah nabi itu ada apa namanya nabi lain, nabi lagi, nanti ada nabi Tugimin misalkan. Ada Tugimin ngaku jadi nabi, ya itu nanti kalau kita, wah ya Pak Nabi Tugimin, kita membenarkan, kita undang terus kita perlakukan seperti nabi, ya nggak boleh, ya itu nggak boleh. Jadi terus apalagi yang bisa membuat kita kafir adalah wa ayyakula annahu ra'a Allahu ayyanan fid dunya. Seperti orang yang ngaku bahwa saya bisa melihat Allah secara langsung di dunia. Nih, hati-hati juga nih. Kita ngomong, kita ngaku, ada orang ngomong saya udah ketemu Allah langsung, adep-adepan tadi. Nah, itu kalau ada orang ngomong begitu, jangan percaya Bapak Ibu. Itu nggak benar. Nggak mungkin orang itu bisa melihat Allah secara langsung di dunia. Wujudnya Allah gimana? Orang Nabi Musa mau ketemu aja, mau pengen lihat, di dalam Al-Quran disebutkan, oh kamu kan suatu ketika Nabi Musa itu, ya Allah, saya tuh biar imannya tambah mantep, Allah itu memperlihatkan diri kepada saya, gitu kata Nabi Musa. Oh gitu, gitu. kata Allah. Oh kalau gitu, itu dah lihat dah, kamu nggak akan kuat, kata Allah. Lihat aja gunung itu, gunung di sampingmu itu, kata Allah. Disuruh lihat di situ, kemudian Allah menampakkan apa sebagian cahayanya, mengirim sebagian cahayanya ke gunung itu, hancur berantakan. Nah itu yang bisa kamu bayangkan. Nabi Musa klenger lihat itu, kaget. Nah itu baru itu. Jadi kalau makanya melihat Allah itu merupakan nanti di surga, di akhirat nanti, kehidupan akhirat nanti, kenikmatan tertinggi seorang hamba adalah melihat Allah. Jadi kenikmatan surga yang demikian apa hebatnya itu Bapak Ibu digambarkan. Pokoknya surga itu enaknya luar biasa lah. Semua apa yang kita mau ada, makanan yang enak-enak, minumnya semacam-macam, pokoknya tinggal ngambil. Kita lagi kepingin apa, tahu-tahu udah ada di depan kita kalau di surga itu. Bayangannya kan seperti itu gambarannya. Semua makanan yang tidak ada di dunia, ada di surga. Kita makan nggak ada. Kalau kita makan di dunia kan ada sepiring ada kenyang Pak ya. Kalau makan di surga enak, gak ada kenyangnya. Kita makan martabak enak banget aja, 2 potong 3 potong masih enak. Kalau semuanya satu kita makan habis, enak gak Tat? Bosankan makanan dunia itu. Semakin kita makan semakin ada rasa bosannya, ada titik kejenuhannya, nggak enak. Tapi kalau di surga enggak, semuanya nggak ada, kita nggak pipis, kita nggak, pokoknya paling enak ada di surga. Nah tapi dengan segala kenikmatan itu nanti penghuni surga itu masih gelisah, ada yang kurang enak, ada yang belum merasakan puncak kenikmatan. Nah puncak kenikmatannya itu nanti bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kok kalau di dunia ada orang ngomong
aku tadi habis ketemu Allah loh, habis ngobrol saya sama Allah. Bohong, itu namanya bohong. Dia pasti kalau sampai ngomong kayak gitu, itu bisa membawa kepada kekufuran. Jadi mengaku bisa melihat Allah secara kasat mata dengan mata telanjang, aku tadi habis ketemu Allah. Nggak ada orang bilang gitu, udahlah aku bilang aja begini dia. Ada orang ngomongnya begitu, aku habis ketemu Allah loh, langsung ngobrol saya sama Allah, menggambarkan wujudnya Allah kayak apa. Nah itu berarti dia bisa kafir. Atau apalagi au kalamahu syafahan, atau ada orang aku tadi habis ngobrol, berbicara langsung kayak saya kamu Ustaz Eko ngobrol begini sama Allah saya tadi loh, ngobrol asik ngobrol langsung sama Allah. Itu juga tidak, orang nabi saja perlu perantara, malah malaikat. Apalagi ada orang sekarang ibadahnya belum jelas, kesolehannya belum jelas, ngaku ngobrol sama Allah, ketemu Allah langsung. Nabi saja bertemu Allah lewat malaikat, perantaranya wahyu malaikat. Nabi aja hanya ketemu Allah emang dalam ini. Tapi ketika para nabi berdialog, banyak yang berdialog dengan Allah, itu berdialog menurut persiapan namanya dalam apa namanya, bukan seperti berdialog langsung kayak kita gitu, bukan ketemu face to face, itu bukan. Jadi kalau nabi hanya itu pun pernah nabi bertemu langsung ketika di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu pun tidak bisa menggambarkan, tidak digambarkan oleh nabi kayak apa, karena itu pengalaman batiniah, pengalaman spiritual seseorang. Jadi kalau ada orang aku berngobrol sama Allah, itu juga benar. Au annallaha yahillu fi suratin hasanatin, atau ada orang aku ketemu sama orang ganteng banget, kayaknya itu Allah deh. Ya kalau malaikat mungkin, tapi kita ngomong saya tadi ketemu Allah, dia mewujudkan diri, menampakkan diri dalam bentuk perempuan, laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik, ya ada itu nggak benar juga. Masa Allah bisa berubah jadi mewujudkan diri, karena sifat Allah itu laisa kamislihi syai'un, nggak ada yang serupa dengan Allah. Kalau Allah kau menampakkan diri dalam bentuk misalkan barang, benda, hewan atau orang, berarti Allah sama dengan makhluk. Sifat Allah itu laisa kamislihi syai', Allah tidak ada yang menyerupai satupun. Nah kalau Allah kok menampakkan diri dalam bentuk manusia, nah itu namanya bukan Allah. Karena apa? Allah mempunyai sifat laisa kamislihi syai'. Yudrikul absar, la yudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi Allah mengetahui seluruh yang terlihat. Nah itu Allah wa latiful khabir. Allah itu maha lembut, maha halus, lagi maha waspada, maha melihat segala sesuatu. Nah itu makanya kalau ada orang yang ngaku aneh-aneh zaman sekarang kan begitu Bapak Ibu ya. Orang banyak orang yang ngaku aneh, apalagi tidak memiliki wasilah tertentu, misalkan nggak mendalami tarekat asal ini sendiri. Padahal agama itu kan perlu mursyid, perlu guru, nanti macam-macam ketemunya. Orang sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani kan dulu begitu dalam kisah kan ya Bu ya Bapak. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu sedang mencari kebenaran, mencari Tuhan, banyak melakukan riyadhah, banyak menyepi di tempat yang sepi untuk mengkhususkan diri, berkonsentrasi kepada Allah. Syekh Abdul Qadir itu didatangin, udah pernah saya ceritakan. Pas beliau menyendiri gitu, lagi khusyuk dalam beribadah kepada Allah, tiba-tiba datang cahaya yang terang. Dari dalam cahaya itu terdengar suara, ada suara, ya Abdul Qadir, qad abahtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, udah deh ibadahnya. Sekarang aku cukupkan, aku bolehkan hal-hal yang haram bagimu. Jadi pas Abdul Qadir Jailani itu pas lagi ibadah itu kemudian ada suara begitu. Dalam kitab Qatrul Wais disebutkan itu, manaqib Abdul Qadir juga disebutkan, wahai Abdul Qadir, udah deh ibadah kamu udah oke, kata bahasa kasarnya begitu. Sekarang yang haram aku bolehkan deh buat kamu, kata cahaya itu, suara di dalam cahaya itu. Nah, terus apa? Abdul Qadir kok dengar gitu. Ini kalau orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu kan bahaya. Lagi ibadah kenceng-kencengnya, tiba-tiba kayak ada sinar datang di hadapannya, terus berbicara begitu, ya Abdul Qadir qad abahtu lakal muharramat. Ya Abdul Qadir, benar-benar telah aku bolehkan segala hal yang telah diharamkan.
Ini kalau orang-orang nggak punya ilmu kan wah beneran. Nah inilah banyak orang yang tersesat, kadang-kadang orang yang menenggelamkan diri dalam dunia tasawuf dan dunia sufi yang mereka tidak punya mursyid yang benar, mengalami sesuatu itu bisa tergoda. Berarti itu setan untuk menggoda. Setan itu pintar menggoda sesuai tingkatannya, ya menggoda orang yang nggak berilmu ya cukup yang sederhana-sederhana yang dikirim. Setan kalau menggoda orang kaya ya datang dalam wujud orang, godaan orang kaya. Kalau orang berilmu ya godaannya begitu, semua sesuai. Setan itu sesuai tingkatannya, yang digoda itu siapa, dialah yang dikirim. Setan juga ada golongan-golongannya, ada yang pintar, ada yang bodoh, jadi kayak manusia. Maka yang menggoda sesuai dengan tingkatan yang digoda. Syekh Abdul Qadir digoda seperti itu untuk menyesatkan Syekh Abdul Qadir. Maka kalau ada ini ikut abahtul akal muharramat, kemudian apa Syekh Abdul Qadir tergoda? Enggak, karena beliau berilmu lalu berkata, ikhsya ya lain, pergilah engkau, nyahlah engkau wahai yang terlaknat, pergilah engkau wahai setan yang terkutuk, setan yang terlaknat. Karena Syekh Abdul Qadir ditanya, Syekh Abdul Qadir ditanya murid-muridnya, mengapa engkau tahu bahwa dia itu setan? Kan bisa saja dia itu benar-benar Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Sesungguhnya Allah tidak mungkin menghalalkan hal-hal yang sudah diharamkan. Itu logika pemikiran Syekh Abdul Qadir. Itu memang setan sendiri mengakui, wahai Abdul Qadir, engkau hebat, engkau memang orang yang berilmu. Dengan cara yang seperti inilah aku pernah menyesatkan ribuan orang. Tapi engkau karena engkau berilmu, maka itulah pentingnya ilmu. Jadi kita ngaji ya biar kita berilmu. Maka biarpun sebentar-sebentar dibela-belain ibu ya ngaji. Nah ini yang penting. Apalagi ke seusia kita ini bu, penting bu kita mencari bekal, kita sama-sama ngaji, kita ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi ada orang yang ngomong atau melihat katanya Allah mewujudkan diri, atau begini, au annahu yut'imuhu wa yasqihi, atau ada orang ngaku aku habis dikasih makan langsung sama Allah. Di rumah itu ada tuh, tahu-tahu ada nasi sepiring, ada buah-buahan sebakul, itu yang ngasih Allah langsung tuh. Orang zaman sekarang ngomong begitu, nah itu bisa membawa kufur. Kalau zaman dulu sebelum Nabi bisa jadi ada, yang disebutkan dalam Al-Quran ada. Ibu kenal bu Siti Maryam bu? Siti Maryam siapa bu? Bukan tetangga sebelah. Siti Maryam siapa bu? Siti Maryam ibunda Nabi Isa. Ibunda Nabi Isa itu disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Jadi putri Imron. Jadi Imron itu ibunya Siti Maryam dulu itu lama banget, namanya Hannah itu gak dikasih keturunan. Bapak ibu mohon maaf, gak dikasih keturunan. Dia suatu ketika melihat, terinspirasi oleh dua ekor burung yang sedang berkasih sayang. Burung ini, dia kemudian melihat hal itu, merasa kalau nanti saya tidak punya keturunan bagaimana. Akhirnya dia namanya orang soleh menenggelamkan diri dalam ibadah. Terus namanya Hannah ini memohon kepada Allah agar diberikan keturunan, dan dia bersumpah nanti seandainya keturunanku, pokoknya keturunanku nanti akan saya hibahkan ke Masjidil Aqsa agar menjadi, ya secara sekarang ya bahasanya apa, menjadi apa ya, pokoknya menjadi pengabdi umat, menjadi pengabdi umat yang untuk, ya kalau bahasa sekarang menjadi kiainya lah, yang diserahkan total kepada umat nanti untuk mengabdi di Masjidil Aqsa, memberikan pencerahan kepada umat. Akhirnya apa? Dikabulkan doanya oleh Allah. Cuman masalahnya namanya zaman itu yang namanya pengabdi kepada umat, untuk pengurus menjadi orang yang jadi panutan sebagai pimpinan di Masjidil Aqsa, di apa namanya, bukan Masjidil Aqsa ya, mohon maaf, apa namanya, ya tempat peribadatan Yahudi lah, itu tempat peribadatan kaum Bani Israel, mohon maaf, waktu itu. Akhirnya apa, ternyata yang terlahir ini adalah seorang perempuan, padahal yang biasanya menjadi itu adalah laki-laki. Waktu itu nggak umum seorang perempuan kalau menjadi pemimpin umat, menjadi orang yang ahli ibadah, yang menjadi panutan umat, pengayom umat, itu nggak umum. Apa, karena gelisah. Tapi karena sumpahnya memang begitu, ketika pengen punya anak, itu anak saya nanti akan saya serahkan sepenuhnya kepada umat sebagai pengabdi.
Jadi makanya biarpun itu perempuan, akhirnya apa? Ya karena orang-orang awalnya ya tidak kurang srek, masa perempuan sih ini menjadi pengabdi umat yang di pelayan umat yang di tempat ibadah, masa perempuan. Tapi karena apa? Karena Siti Maryam ini dari kecil penuh keistimewaan, orangnya cantik, ibadahnya ini terjaga dari hal-hal yang buruk, apalagi dia diasuh oleh seorang pemimpin umat saya itu, yaitu Nabi Zakaria. Maka akhirnya apa? Umat kaumnya waktu itu akhirnya bisa menerima, biarpun dia perempuan akhirnya diterima sebagai penghamba Allah, pemimpin umat waktu itu, ya pokoknya orang yang mengabdi di tempat ibadahnya orang Bani Israel ketika itu. Nah, keistimewaan Maryam ini apa Bapak Ibu sekalian? Keistimewaan Maryam disebutkan itu di dalam surat Ali Imran itu, karena begitu dia dekatnya dengan Allah, ibadahnya luar biasa, senantiasa menjaga diri. Maryam ini dikaruniai keistimewaan oleh Allah, dia diberikan makanan langsung oleh Allah. Jadi Maryam ini nggak pernah keluar dari masjid, dari mihrab, tempatnya ibadah di masjid itu. Di masjid itu ada tempat khusus, kayak semacam kalau di KM ada tempatnya khusus, marbot gitu, ada tempatnya khusus di masjid. Namanya Maryam itu nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya, dari mihrabnya. Tapi ini yang membuat Nabi Zakaria sendiri kaget ketika Nabi Zakaria, karena ini omnya, karena ini yang mengasuh Maryam, membimbing Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke ruangan, ke mihrab Maryam itu, di mihrab Maryam itu ada buah-buahan segar, buah-buahan segar yang tidak musimnya, tapi ada di situ. Misalkan ini lagi musim kemarau, mestinya musim kemarau yang ada buah apa Tat? Mangga, terus apa? Kelengkeng, rambutan. Terus kalau musim hujan adanya buah apa Pak? Durian itu hujan Tat. Nah ini Maryam ini, setiap Nabi Zakaria masuk di kamarnya itu ada buah-buahan, yang buah itu seharusnya adanya di musim kemarau tapi ada di musim hujan, tersedia di kamarnya, di mihrab. Buah yang seharusnya adanya di musim hujan, panennya di musim hujan, tapi ada di musim kemarau. Buahnya selalu masih segar bugar, masih seger, mateng, tapi masih seger banget kayak baru metik. Ini Nabi Zakaria kagum. Disamarkan disebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada inda rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia mendapatkan ada rezeki berupa buah-buahan yang masih segar, yang buah itu bukan pada musimnya. Istimewa, kalau musim mangga dapat mangga kan memang biasa, lagi musim. Nah ini musim mangga dapat durian, ya kan? Ini dari mana Maryam? Akhirnya ditanya sama Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini dalam Al-Quran surat Ali Imran, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan buah-buahan ini? Buah tidak musimnya kok kamu ada di kamarmu, buah yang masih segar, ini musim durian kamu dapat mangga, ini musim jeruk kamu dapat rambutan, ini buah dari mana? Kata Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, apa jawaban Maryam? Qalat min indillah. Maryam menjawab, buah-buahan itu dari Allah paman. Ini disebutkan. Tapi nanti kok zaman akhir setelah Nabi ada orang mengaku seperti ini, wah nggak benar itu. Tapi kalau zaman dulu sebelum masa Nabi berakhir, Nabi belum berakhir, sebelum Nabi Muhammad ada orang mengaku begitu, bisa jadi karena bisa jadi orang dia Nabi Allah, bisa jadi dia orang istimewa yang diistimewakan oleh Allah, seperti Siti Maryam ibunda Nabi Isa ini seperti itu. Beliau mendapatkan buah-buahan yang bukan pada musimnya. Apa kata Nabi Siti Maryam ketika ditanya pamannya? Qalat huwa min indillah, wahai paman ini dari Allah paman, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada akhirnya apa? Dengan kejadian ini Nabi Zakaria terinspirasi Bapak Ibu. Nabi Zakaria itu mohon maaf berumah tangga udah puluhan tahun, bahkan dia sudah sepuh, istrinya juga sudah mandul, tapi dengan melihat kejadian Maryam ini
Beliau menjadi semakin yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Akhirnya apa? Terinspirasi melihat Maryam. Loh, Maryam aja anak muda, masih gadis, bisa punya keistimewaan gitu. Apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Masa saya yang sudah tua, yang sudah banyak makan garam kehidupan, ya dia hitung-hitung kalau ibadah, ya saya tentu lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan Maryam dong. Umur saya aja udah sepuh, Maryam masih muda, tapi dia bisa begitu minta sama Allah dikasih. Masa saya yang sudah sepuh banyak ibadah minta kepada Allah nggak dikasih? Dalam pikiran Nabi Zakaria. Akhirnya apa? Dengan keadaan yang seperti itu, udah sepuh, istrinya udah mandul, udah sepuh banget, karena namanya udah sepuh kan otomatis udah mandul, udah menopause, nggak bisa mengandung lagi, tapi dia pengen punya anak keturunan. Akhirnya apa? Nabi Zakaria memohon kepada Allah tiap malam sampai 3 malam berturut-turut memohon terus kepada Allah supaya diberikan seorang putra. Akhirnya apa? Karena permohonannya itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Orang yang sudah sepuh, istrinya pun sudah mandul, ternyata Allah takdirkan istrinya itu mengandung lagi, akhirnya punya anak, benar-benar namanya Nabi Nabi Yahya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran itu. Jadi akhirnya karena itu disebut, akhirnya dengan itu disebutkan dalam surat yang berikutnya Ali Imran, hunalika da Zakaria rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi itu akhirnya dikabulkan, punya seorang putra. Nanti yang putra juga sangat tampan, cerdas, tapi sayang nanti juga meninggal sama seperti ayahnya karena ada penguasa yang zalim. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya meninggalnya tragis. Udah pernah saya sebutkan dulu dalam pertemuan sebelumnya. Ini orangnya berpegang teguh kepada ajaran Allah, namanya Nabi, menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Kebetulan penguasa waktu itu zalim, penguasa dalam riwayat tersebutkan pengen menikahi entah anaknya entah ibunya lah, waktu itu dilarang, itu memberitakan dengan syariat Allah. Akhirnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dikejar-kejar oleh penguasa zalim, berdua terbunuh kan. Waktu itu dalam kisah Nabi Yahya itu sudah masuk ke dalam pohon, pasti berpasukan raja yang kafir yang zalim itu terdesak, kemudian pohon membuka diri suruh masuk, ya kan, ke dalam pohon. Tapi kemudian namanya setan ini begitu Nabi Musa Isa ke dalam, Nabi Yahya ditunjukkan oleh setan, akhirnya pohonnya digergaji, akhirnya beliau wafat bersama dengan itu. Itu kalau ada menurut kisah, sebagian kisah seperti itu. Jadi kok kalau ada orang mengaku zaman sekarang mengaku-ngaku yang nggak mungkin lah dikasih makan langsung sama Allah, dikasih minum sama Allah. Misalkan kita ya kalau ini sulap tadi ada orang kita main ke rumahnya, makanannya mantep nih, penuh makanannya, dari mana nih? Dari Allah. Ya kalau dari kerja bener ada wasilahnya, tapi kalau dikasih makanan langsung dari Allah, ya beli dari depan karena saya kerja, ya dari Allah benernya. Semua yang kita nikmati ini dari Allah, tapi kok katanya diberikan secara langsung dari Allah, itu bohong. Itu bisa membawa kepada kekufuran. Kalau orang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad atau sampai pada masa Nabi, kok ada, bisa jadi ada kekasih Allah. Tetapi kalau setelah itu kok ada orang yang mengaku seperti itu, ya kita tidak usah membenarkan, kita tidak usah percaya, karena dia pasti bohong. Itu bisa membawa kepada kekufuran. Atau apalagi au asqata an tamyiz bainal halal wal haram. Ini tadi sudah kita sampaikan, ada orang yang mengaku bahwa Allah tidak lagi membedakan antara halal dan haram buat saya itu bebas orangnya. Allah sendiri yang bilang ke saya itu bebas, nggak ada yang halal, nggak ada yang haram, saya itu untuk saya semuanya bebas. Kata Allah, saya itu dibebaskan, mau yang haram boleh, mau yang halal boleh. Ada orang yang ngelantur ngomong begitu, ya itu juga bisa merusak akidahnya, berusaha menjadi kafir. Atau apa? Atau anal abda yasilu ilallah min ghairi tariqil ibadah. Ada juga begini, saya itu orang yang sudah mencapai makom tinggi, saya itu orang yang udah bisa ketemu langsung Allah, saya itu orang yang pokoknya apa yang saya mauin dikabulkan oleh Allah.
Apa yang saya ini nih langsung Allah ada. Saya tuh bisa ngadep langsung Allah. Nah, saya tuh bisa ngadep langsung Allah tanpa perlu beribadah. Nah, dia ketahuan orangnya ngaku begitu, nggak pernah kelihatan ibadah, tapi ngomong bisa ketemu langsung Allah. Nah, itu bisa mengkafirkan. Jadi nggak akan percaya. Jadi ada nggak pernah ibadah, nggak pernah apa-apa, kok ngaku ketemu Allah, bisa ketemu langsung sama Allah. Ya nggak bakalan mungkin. Orang yang ibadah itu sarana bertemu itu aja nggak bisa, nggak pernah. Kita yang ibadah ini aja belum tentu bisa sampai kepada makom itu, apalagi yang tidak beribadah sama sekali. Kok tahu-tahu ngaku bisa ketemu Allah, bisa mencapai makom terdekat dengan Allah. Ya mustahil, hal yang mustahil, hil yang mustahil kata perawat Tarsan ya, hil yang mustahil. Ibadah aja nggak mau, ini nggak mau kok ngaku ketemu Allah. Ya bisa jadi dia ketemu gondoruwo, ketemu apa setan yang mengaku-ngaku sebagai itu. Jadi kalau ada orang seperti itu tidak usah dibenarkan. Terus apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Au annahu wasala tadi sudah. Wa kaza yukaffiru man kafara man sakhara bismillah ta'ala nabi au bi amri au nabihi au bi wa'di au wa'di. Jadi ada orang juga menjadi kafir, orang yang menghina, mengejek nama Allah, mengejek nabi Allah, merendahkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, meremehkan janji-janji Allah, meremehkan ancaman Allah, itu juga bisa menjadi kafir. Nggak ada itu surga neraka, mati ya mati aja. Dijanjiin Allah orang yang beriman beramal soleh ibadahnya akan mendapat pahala, nggak ada itu pahala, nggak ada, mati ya mati aja. Orang bohong itu kata itu kita bisa berubah menjadi apa namanya kafir. Jadi kita atau kita meremehkan Allah, meremehkan Nabi, nggak ada itu, mana ada. Nabi Musa itu bukan Nabi, Ibrahim itu bukan Nabi, yang sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran. Kok kita meremehkan, mengingkari kebenarannya, maka kita pun keimanan kita menjadi apa namanya rusak. Atau asogoro ismullah wasfahu, atau kita menganggap kecil nama Allah, atau kita menyifati Allah dengan sesuatu yang meremehkan, misalkan kallahu maliyun, atau kita menyifati Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Allah itu nggak bisa mendengar, itu nggak boleh. Allah itu buta, nggak bisa melihat. Allah itu malah di sini sebutkan Allah itu pemalas. Allah itu malas banget, nggak mau ngapa-ngapain, nyuruh-nyuruh doang. Orang nggak ngerti. Jadi kalau ada orang berbuat seperti itu, makinlah pentingnya kita belajar tauhid. Jadi itu nggak boleh. Au ghayyara syai'in minal Qur'an, atau kita merubah sesuatu yang dari Al-Quran. Kita rubah itu ayat-ayat Al-Quran, atau kita menambahi satu kata dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa tambahan itu dari ayat Al-Quran. Misalkan surat Al-Fatihah kita tambahin sendiri biar keren. Kita ayat Al-Quran kita tambahin, atau surat Inna atau Inakal Kausar yang 3 itu ini kependekan, saya tambahin satu ayat dah, nggak usah satu ayat, itu satu kata kita selipin. Kita sengaja menambahkan dan meyakini bahwa tambahan kita itu bagian dari ayat Al-Quran, itu bisa membuat kita menjadi kufur. Ini terakhir yang juga ini yang perlu kita hati-hati, Bu. Ini banyak yang terjadi di masyarakat. Kadang orang itu bercanda dengan hal seperti ini, tapi ini bahaya. Jadi au basmala ingda surbi khamrin au zina istighfafan bismillah, atau kita menempatkan asma Allah itu untuk hal-hal yang buruk, yang justru untuk menghina Allah. Misalkan, mohon maaf, jangan sampai terjadi naudzubillah min dzalik, apalagi melakukan perbuatan seperti ini ya. Au basmala ingda surbin. Kita ini kadang-kadang orang yang zaman sekarang salah kaprah di medsos tuh banyak. Kita membaca bismillah ini au basmala mana tadi ingda surbi khamrin. Kita mau mabuk-mabukan tapi membaca bismillah. Ini mengapa bisa membawa kekufuran?
Mabuk-mabukan itu boleh apa haram, Bu? Meminum minuman keras itu halal apa haram, Bu? Haram. Berarti haram itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi kita mau minum, mau mabok nih, Bu, mau teler nih, kita baca bismillah dulu. Yuk minum minuman keras, tapi mau minum minuman keras baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira gimana? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah tapi menggunakan menyebut nama Allah. Ya itu bahasanya apa, Bu? Kalau bahasa kita nih udah ngelarang orang dari itu, malah kita kerjain tapi manggil-manggil nama kita lah, kita orang keledek banget tadi ya. Nah itu kayak seperti itu, kita masa untuk melakukan perbuatan yang dosa dan maksiat kok malah kita menggunakan menyebut nama Allah, padahal nama Allah itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang penting. Makanya kadang-kadang kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang penting, sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu itu menjadi terputus berkahnya, terputus dari rahmat Allah. Nah ini kita udah mau melakukan perbuatan maksiat, atau ini di sini sebutkan juga nih auzina, orang mau, mohon maaf, berselingkuh, berzina dengan istri orang, pas mau gituan baca bismillah, kan ledek Tuhan namanya. Ini kurang ajar banget. Ini juga bisa kafir, Tat. Sembarangan. Itu kenapa bisa kafir? Karena itu pertama, menyalahgunakan nama Allah. Nama Allah itu indah agung, untuk sesuatu yang mulia dilakukan untuk perbuatan dosa dan keji. Pertama berlawanan dengan tujuan bismillah sendiri. Bismillah itu kan untuk sesuatu yang baik dan penting, tadi disebutkan dalam hadis kullu amrin dzibalin la yubta bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang penting, yang baik, yang tidak dimulai dengan bismillah, dia akan terputus. Terus apa? Ya tadi bismillah itu adalah wujud dari nama Allah yang agung. Kok malah kita tempatkan di sesuatu yang keji dan kotor? Itu namanya ya penghinaan kepada nama. Kawan mau mabok malah mau zina, mau istri orang malah baca bismillah, kan ledek banget bahasanya ke kita tadi. Karena Allah ini benar-benar puncak kurang ajar justru di situ. Tapi banyak loh, kalau kan di medsos-medsos, Bu ya, kayak tiktoker kan ada, Ibu ya, baju muslimah perempuan, Bu, mohon maaf, pakai baju muslimah, pakai ini, mau makan yang namanya kuliner, sengaja dia muslimah, tapi wisata kulinernya makan babi. Udah gitu baca bismillah lah kita. Akhirnya dituntut kan, waktu itu rame juga kan. Banyak kejadiannya loh, Pak. Itu bisa merusak iman, bisa kafir dia loh, Bu. Udah ketahuan babi dalam Islam dinyatakan secara tegas haram. Dia muslim berhijab, konten-kontennya makanan haram. Pas mau makan makanan haram baca itu kan double dosanya tadi ya. Haramnya dilanggar, menempatkan nama Allah yang dunia untuk sesuatu yang haram, itu sama aja ledek Allah. Udah jelas itu nggak boleh, kata bahasa kasar kita, bahasa manusia, itu nggak boleh kamu makan loh, itu kata Allah. Jadi dia malah mau makan menyebut nama Allah, manggil-manggil nama Allah, kan ledek banget kalau dalam bahasa kita. Logikanya kan seperti itu. Maka kita seperti itu. Jadi harus ditempatkan, kalau kita mau melakukan perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang dilarang oleh Allah, kok kita malah membaca bismillah di situ dengan niat mengejek, itu sama ada dengan mengejek dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini barangkali ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Tidak dibuka juga kesempatan tanya jawab, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maklum, memang kondisinya masih agak ini. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan, mudah-mudahan biarpun hanya sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Kita istiqomah ngaji, sedikit yang dapat biar bertambah ilmu sebagai bekal kita ibadah kepada Allah. Kenapa? Ibadah yang tidak disertai ilmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekali ilmu kita sampai akhir hayat kita,
kita niatkan ini tholabul ilmi, insya Allah menjadi jalan kemudahan kita, jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mari sama-sama kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada kekurangan, ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.